Dilihat kuku udah hitam-hitam, ujungnya kuning-kuning pula. Telapak kaki udah retak-retak, tak 11, 12, 13. Urat-urat pun udah menyumbul semua keluar. Terakhir kemarin ada ibu-ibu nanya pas di luar rumah lagi jemur kain. Varises ya, Dek? Enggak. Itu kok uratnya keluar semua tuh varises tuh katanya. Bilanglah sama ibu tuh. Enggak, Bu, saya kebetulan fitness. Rajin latihan. Oh, kata ibu tuh. Nampak sih dari getar suara ibu tuh dia agak nggak percaya. Cuman ya cuek aja. EGPCC lah ya. Terus saking seringnya latihan, angkat berat, mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari, sampai suami pun bisa diangkat dengan kelingking. Jadi kalau suami macam-macam tinggal dipelantingkan dengan kelingking, udah jungkir balik dia tuh. Sekali-sekali mampir juga ke depan cermin. Untung cermin gak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong cermin mungkin langsung disuruh cermin menjauh. Tapi ini alhamdulillah lah cermin gak bisa ngomong, tapi hati masih bisa bicara. Dilihat kerutan kecil sudah mulai muncul, kerutan-kerutan halus sudah mulai muncul. Garis-garis penderitaan udah berdiri kokoh di sana. Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas dia di situ. Menentang matahari. Jadi kondisi-kondisi tak terawat seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Paling enak tuh ya menyalahkan suami lah, kalau enggak menyalahkan takdir. Tapi sebenarnya harus inisiatif aja sendiri. Kalau agak-agak kasar muka, ya udahlah supaya halus, kasih aja amplas. Gosok-gosok kan ke muka tuh sampai licin, dah selesai tuh masalahnya. Kalau jerawat yang membuat aura jadi aur-auran, nggak menentu arah, ambil jeruk nipis. Kalau biasanya habis cuci ikan dikasih ikan jeruk nipis agar nggak amis, hari ini absen dulu jeruk nipisnya, kasih aja garam halus. Ambil jeruk nipisnya untuk muka, gosokkan ke muka. Jangankan jerawat, orang yang punya muka tuh bisa mati dibuatnya tuh, saking pedihnya jeruk nipis. Suami pulang ke rumah karena udah bekerja seharian. Si istri langsung menyambut di depan pintu. Hai abang pulang, selamat datang abang. Si abang senang melihat senyum istri selalu berkah. Bahagialah kalau pulang kerja disambut sama istri. Kemudian masuk ke rumah, tiba-tiba suami kaget. Rumah berantakan, piring ungguknya masih tinggi, belum ada dikerjakan apa-apa sama si istri. Anak bergelimpangan di ruang tengah tertidur. Yang kecil ada pakai celana singlet aja, yang besar ada karena udah bisa pakai baju sendiri. Kemudian si abang bertanya kepada si istri, kok dari pergi kerja perasaan rumah ini berantakan ya, ada yang nggak bersihin rumah? Bilangnya masih hati-hati lah, takut istri tersinggung karena banget istri yang masih senang suami pulang kerja. Istri ini sensitif orangnya, nggak bisa disinggung sedikit aja langsung meradang, langsung lah insangnya mengambang gitu kan. Bukanya jilbabnya, rambut yang siap mandi pagi belum disisir digulung pakai karet bekas dari warung itu langsung tanggal bersamaan dengan jilbab. Ada beberapa ekor nyamuk di sekeliling sama lalat-lalat tuh meninggal langsung saking kena aroma kibasan jilbab si istri. Si suami langsung kaget, berubah istrinya langsung menjadi singa untuk sesaat kan, dalam sesaat berubah langsung jadi singa, hilang senyum mereka. Langsung si istri merepet A sampai Z disebutnya lah ke suami. Gak tahu abang dari tadi kerjaan ini ngurus anaknya aja udah capek minta ampun, membersihkan rumah pula abang bilang lagi. Cobalah abang di posisi adik nih. Terdiam suami langsung. Apalagi yang harus dilakukan suami? Kalau dilawannya si istri tuh gak mungkin. Si istri gak ada titik komanya kalau ngomong. Si suami masih bisa lah dia merem-rem yang mau diomonginnya. Kalau istri gak bisa, gak pandai merem nih. Mungkin remnya memang udah blong gitu kan. Jadi langsunglah si suami ini tanpa bicara, tanpa banyak kata, dia mengemasi semua rumah-rumah yang berserakan-serakan itu. Pada akhirnya si istri diam aja lagi.
Kemudian melihat istrinya udah diam, dipikir suami nih, istri ini udah mulai menyadari kesalahannya. Ternyata enggak. Diambilnya pula HP-nya yang sudah dicas tuh. Mulailah sibuk lagi membalas-balas WA temannya. Ketawa cekikan lagi. Geleng-geleng kepala aja suami. Ya ampun, gini banget lah hidup ya, kata suaminya. Di tempat kerja udah tekan perasaan karena si bos. Di lingkungan kerja udah menahan hati karena teman-teman. Sampai di rumah udah mersis kayak kebun binatang pula rumah. Karena istri yang tiba-tiba berubah jadi singa. Kemana lagi mau bertenggang? Terpaksa lah mengurut dada juga. Lama-lama suami ini diambilnya pula HP. Nah main HP pula dia di dekat lemari itu duduk. Kecikikan pula sendiri. Akhirnya ya seperti itulah. Saling main HP lah ujung-ujung. Abang, harusnya belikan nih skincare kayak gini. Harusnya dikasih juga adek duit buat ke salon. Kaget lah suami. Tiba-tiba sedang asik main HP, udah berdiri aja istrinya minta dibelikan skincare. Istri yang tadi yang nggak mengerjakan pekerjaan rumah tuh, yang nggak sadar-sadar kalau ternyata udah bikin kecewa suami, masih sempat pula minta beli skincare. Geleng-geleng kepala aja suaminya menyaksikan tingkah pola si istri itu. Kenapa abang geleng-geleng? Nggak mau abang belikan skincare untuk adek? Adek nih macam nak ngerti kondisi abang sekarang aja lah nih ya. Masih dengan penuh kasih sayang si abang menjelaskan ke si adek itu. Tapi si adek itu bilang, kenapa memangnya kondisi abang? Baik-baik aja nampak. Nggak ada abang sakit doh. Bukan kondisi kesehatan deh, kondisi keuangan kita. Untuk makan aja susah sekarang nih. Apalagi untuk beli skincare. Sabarlah dek dulu ya. Dari dulu sabar-sabar aja terus hilang pula kesabaran adek menunggu skincare dari abang tuh. Kalau tahulah adek seandainya ada razia sekarang, razia celana dalam, udah kena abang nih. Nggak pernah ditukar sehingga bergigi semua CD-CD abang nih sekarang dek. Kalau ada orang tukang razia tuh menangkap abang, udah disuruhnya mungkin abang pasang behel. Karena saking udah keluarnya semua gigi-gigi di CD abang tuh. Apalah bang nih, disuruh beli skincare, gigi-gigi CD pula yang dibilangnya. Gak jelas pula bang.